record. Bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam kajian online kita. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan dari fikih puasa-puasa sunnah yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ambilkan dari kitab pembahasan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan terkait dengan keutamaan puasa sunnah, dan telah kita bahas, telah kita singgung satu hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, yaitu hadis terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, maka dari sanalah para ulama menyebutkan akan disunnahkannya seorang muslim menjalankan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Entah di awal bulannya, di akhir bulannya, atau di pertengahan, dia lakukan berturut-turut atau secara terpisah, maka itu adalah perkara yang diperbolehkan. Ya. Maka pada kesempatan ini kembali kita akan membacakan satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya ini kata beliau, wa an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah wa su'ila an shaumi yaumi Ashura qala yukaffiru sanatal madiyah wa su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Nah, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya terkait tentang puasa hari Arafah. Ini pembahasan terkait dengan puasa hari Arafah. Qala, maka Nabi bersabda menyebutkan keutamaan puasa hari Arafah. Kata beliau, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ya. Ini keutamaan puasa Arafah. Dan beliau ditanya lagi tentang puasa Asyura. Apa keutamaan puasa Asyura? Maka beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu keutamaannya menghapuskan dosa tahun yang lalu. Dan beliau juga ditanya tentang puasa hari Senin. Puasa hari Senin, tiap pekan di hari Senin. Faqala, maka Rasulullah bersabda, dzalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan Nabi itu dilahirkan di hari Senin. Wa bu'ithtu fihi, dan aku diutus sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa taala di hari Senin. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan kepadaku Al-Qur'an di hari Senin. Ya.
Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya pada nomor hadis 1162. Ya, haditsnya sahih riwayat Imam Muslim pada nomor hadis 1162. Ya. Dari hadits ini ada 3 puasa yang disebutkan, ya. Yang pertama terkait dengan puasa Arafah, yang kedua puasa Asyura, dan yang ketiga adalah puasa hari Senin. Insyaallah taala akan kita jelaskan dan kita jabarkan keterangan-keterangan dari para ulama terkait dengan syarah hadits ini. Taib. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait dengan puasa hari Arafah, ya, hari Arafah dia adalah hari, ya, tatkala kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji mereka wukuf di Arafah. Makanya dari sana dinamakan hari Arafah. Karena jamaah haji, ya, di saat itu mereka melakukan suatu ibadah haji yang sangat utama dan termasuk dari rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Ya, maka dari sanalah dinamakan dia dengan hari Arafah. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya, keutamaan hari Arafah dan juga bahwasanya doa di hari tersebut adalah doa yang terbaik. Dalam hadits yang sahih Nabi bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya. Doa di hari Arafah. Dan Nabi SAW menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, hadisnya riwayat Imam Abu Daud, ya, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Nah, ketika Nabi menyebutkan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, nah ini menunjukkan bahwasanya rukun haji yang paling agung, yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Ya. Karena kita tidak dapati Nabi menyebutkan misalnya al-hajju tawafun. Haji itu tawaf. Walaupun tentu saja dari ritual ibadah haji ada tawafnya. Tapi Nabi tidak sebutkan itu. Nabi juga tidak mengatakan al-hajju as-sa'yu. Haji itu adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Nabi tidak sebutkan itu. Walaupun di antara ritual ibadah haji adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi ketika Nabi menyebutkan al-hajju Arafah, ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya wukuf di Arafah ini merupakan ritual ibadah haji dan termasuk rukun haji yang paling utama. Yang kalau ditinggalkan, maka tidak sah haji seseorang itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkait dengan hari Arafah, dia adalah hari ke-9, ya, di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi tanggal 9 Dzulhijjah itulah hari Arafah. Karena hari setelahnya adalah hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, adapun hari setelahnya tanggal 11, 12 dan 13 Hijriyah, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah ayyamut tasyriq, dikenal dengan ayyam at-tasyriq. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits ini menyebutkan keutamaan puasa Arafah. Ya. Tatkala Nabi ditanya, apa keutamaan puasa Arafah? Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwasanya puasa Arafah itu menghapuskan, menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ya, dalam artian yang lain, bahwasanya puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun lamanya, yaitu tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang agung, keutamaan yang besar, ya, dari puasa Arafah ini. Ya. Taib, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Subulus Salam, ya, beliau mengatakan, ya, bahwasanya di sini ada iskal terkait dengan dihapuskannya dosa padahal ia belum terjadi. Kalau terkait dengan dosa tahun yang lalu, na'am, tentunya dipahami, ya kan? Karena sudah dilakukan, dihapuskan, wajar.
Tapi bagaimana bisa ya puasa Arafah ini menghapuskan dosa tahun yang akan datang, padahal belum terjadi, ya, belum kita lakukan itu dosa. Nah, ini bagaimana? Ya, nah, maka Al-Imam As-Sun'ani memberikan jawaban, kata beliau, wa ujiba bi annal murada ayyuwaffaqa fiha li'adamil ityani bidzambin. Maksudnya dia akan diberikan dia diampuni dosanya tahun yang akan datang dengan dia puasa Arafah. Maksudnya adalah ia diberikan taufik oleh Allah, ya, untuk tidak melakukan dosa. Ya, untuk tidak melakukan dosa. Ya, dia mendapatkan taufik agar menjauhi maksiat-maksiat di tahun setelahnya. Ya, dari apa yang ia jalani. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata al-Imam As-Sun'ani rahimahullah. Atau kata beliau, ya, bisa juga kita katakan innahu in auqa'a fiha dzamban wuffiqa lil ityani bima yukaffiruhu. Ya. Atau dengan makna yang lain, kalau misalnya di tahun setelahnya ia melakukan atau terjerumus dalam sebuah dosa, maka dia akan diberikan taufik untuk melakukan, ya, amalan-amalan penggugur dosa yang bisa menghapuskan dosanya. Ya. Ini dia akan diberikan taufik untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Ya. Ini maknanya. Sekalipun ini pendapat beliau rahimahullah diselisih oleh para ulama yang lain, ya. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin yang zahir dari pendapat beliau, dan juga Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Minhatul Allam, ya, beliau menyebutkan bahwasanya, ya, yang zahir, ya, yang nampak, ya, sebagaimana lahiriah hadis, dia akan diampuni dosanya tahun yang akan datang. Ini ketika dia terjerumus dalam dosa, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya tersebut. Ya, secara zahir hadis seperti itu. Nah, ini pendapat beliau, ya, rahimahullahu taala, wallahu alam, terkait masalah ini. Ya, intinya berdasarkan zahir hadis seperti itu, ya, walaupun ada penafsiran sebagian ulama seperti yang kita dengarkan tadi dari Imam As-Sun'ani rahimahullah. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terkait dengan puasa Arafah ini, ya, terkait dengan puasa Arafah, nah, maka para ulama, ya, mengatakan bahwa berdasarkan zahir dari hadis yang tadi kita bacakan dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini menunjukkan disunnahkannya puasa hari Arafah. Ya, disunnahkannya puasa hari Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, bahkan telah dinukilkan ijma ulama, kesepakatan ulama akan disunnahkannya puasa Arafah. Dan dia bukan puasa yang wajib, tapi puasa yang sunnah. Ya. Akan tetapi tentunya sangat disayangkan manakala kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Bagaimana tidak? Ya, keutamaannya sangat besar. Dihapuskan dosa 2 tahun lamanya. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Artinya rasa-rasanya rugi kalau kita meninggalkan puasa Arafah ini. Ya, makanya kita lihat, nanti ketika datang bulan Dzulhijjah, itu bulan ke-12 di kalender Hijriyah, maka kita lihat di tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum hari Idul Adha, kita berpuasa. Dan keutamaannya seperti yang tadi kita dengarkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, kata beliau, "Shaumu yaumi Arafah huwa afdalu siyamit tatawwu bi ijma'il ulama." Ya, bahwasanya puasa, ya, hari Arafah itu adalah puasa yang paling afdol. Puasa yang paling afdol, ini maksudnya puasa sunnah yang paling utama berdasarkan ijma ulama. Ya. Jadi kalau ditanya
Apa puasa sunnah yang paling utama? Ya, maka di sini kita dapati ternyata berdasarkan kesepakatan ulama, puasa sunnah yang paling utama itu adalah puasa Arafah. Ya, karena tidak diketahui dari puasa-puasa sunnah yang lain yang disebutkan keutamaannya besar seperti ini. Dihapuskan dosa 2 tahun lamanya. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dikatakan bahwasanya dengan kita berpuasa Arafah, juga nanti akan disebutkan puasa Asyura, itu menggugurkan dosa-dosa. Ya, pertanyaannya, yang digugurkan dari dosa-dosa ini apakah mencakup semua dosa? Ya, dalam artian entah itu dosa kecil atau dosa besar, semuanya dihapuskan. Atau hanya dosa-dosa tertentu saja, yaitu dosa-dosa kecil saja, sementara dosa besar butuh taubat. Nah, ini memang ada 2 pendapat di kalangan ulama terkait masalah ini. Ya, kalau kita lihat zahir hadis, memang disebutkan bahwa puasa Arafah, demikian pula puasa Asyura itu menggugurkan dosa-dosa mutlak. Entah itu dosa kecil, ataukah itu dosa besar. Dan ini ya pendapat sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ya yang dihapuskan mutlak, mau dosa kecil mau dosa besar dihapuskan semuanya. Itu pendapatnya Imam Ibnul Mundir rahimahullah, juga pendapatnya Imam Ibnu Hazm, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Dan mereka juga berdalilkan dengan keumuman dalil-dalil innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini umum, ya kan? Umum seperti ini. Nah, dan juga mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang lain terkait dengan ganjaran diampuninya dosa pada sebagian ketaatan yang dikerjakan, seperti wudu misalnya, atau puasa di hari Arafah, puasa Asyura dan selainnya. Nah, ini menunjukkan mutlak seperti itu. Ya. Tapi pendapat mereka ini dibantah oleh para ulama, ya. Di antara yang membantahnya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, juga yang zahir dari pendapatnya Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan kalau kita lihat pendapat jamahirul ulama, jumhur, mayoritas ya para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwasanya yang dihapuskan dari dosa-dosa adalah hanya terbatas dari saghairud dzunub, dosa-dosa kecil saja yang dihapuskan. Ya. Adapun dosa-dosa besar, ini butuh taubat. Taubat an-nasuha, taubat yang betul-betul jujur. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya. Dalam kitabnya Tashilul Ilmam, beliau menyebutkan at-takfiru khasun bis-saghair. Ya. Pengguguran dosa, ya, di dalam hadits ini khusus terhadap dosa-dosa kecil, kata beliau. Ammal kabair fala tukaffar illa bitaubah. Adapun dosa-dosa besar maka tidak digugurkan kecuali dengan taubat. Ya. Jadi yang dimaksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat dulu. Ya. Kenapa? Liqaulihi ta'ala. Ya. Kata beliau, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Ya. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan gugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Disyaratkan apa? Disyaratkan harus menjauhi dosa-dosa besar dulu. Ya. Baru digugurkan. Nah, ini para jamaah menunjukkan bahwasanya yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ini apa yang dikemukakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan juga dari sisi yang lain, bahwasanya puasa Arafah, demikian pula puasa Asyura, ya, ini tidaklah lebih utama dari puasa Ramadan, kan? Ya, dan tidaklah lebih utama dari sholat 5 waktu, kan? Ya. Padahal Nabi saja sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan sholat 5 waktu, ya, terkait dengan puasa Ramadan ini, kata Nabi apa? Dalam hadits yang sahih, as-salawatul khams, sholat 5 waktu yang dikerjakan.
wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat setelahnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, itu sebagai penggugur dosa, idza jutunibatil kabair, syaratnya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Nah, ini nampak bagi kita bahwa yang dimaksud digugurkannya dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, maka ini butuh ya untuk taubat dengan taubatan nasuha. Ya. Hadits yang tadi kita bacakan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, wallahu taala alam bissawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan puasa Arafah ini, ya para ulama menyebutkan bahwa ia disunnahkan ya untuk dilakukan untuk atau kepada orang-orang kaum muslimin seluruhnya, kecuali mereka yang wukuf di Arafah. Kecuali mereka yang pada waktu itu menunaikan ibadah haji dan melakukan wukuf di Arafah, maka mereka tidak disunnahkan untuk berpuasa. Ya. Bahkan mereka dianjurkan untuk berbuka. Ya. Mereka dianjurkan untuk berbuka. Nah, dan hal ini berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi ketika beliau wukuf di Arafah, beliau tidak berpuasa, beliau berbuka. Ya. Nah, disebutkan dalam hadits yang sahih, ketika para sahabat Nabi SAW ya, mempermasalahkan apakah Nabi di hari ini, maksudnya di hari Arafah ketika beliau wukuf bersama sahabatnya, apakah Nabi puasa ataukah tidak? Ya. Maka ketika itu datanglah salah seorang sahabiah yang bernama Ummul Fadl radhiyallahu anha, kemudian sengaja memberikan kepada Nabi SAW ya secangkir susu untuk diminum. Ya, beliau ingin lihat apakah Nabi ini puasa atau tidak. Artinya kalau misalnya Nabi puasa, mungkin Nabi menolak pemberiannya tadi. Ya. Tapi kalau misalnya Nabi tidak berpuasa, maka Nabi akan terima dan Nabi minum ketika itu. Ya. Maka ketika Ummul Fadl memberikan segelas susu kepada Nabi SAW, ya, maka Nabi pun menerimanya dan beliau langsung meminumnya. Nah, ketika itu disaksikan oleh para sahabat. Nah, dari sanalah para sahabat tahu Nabi sedang tidak berpuasa. Nabi sedang tidak berpuasa, padahal ketika itu di hari Arafah, di hari ke-9 Dzulhijjah. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya untuk mereka yang wukuf di Arafah, bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah, mereka tidak disunnahkan untuk puasa Arafah. Bahkan yang disunnahkan bagi mereka untuk berbuka. Kenapa berbuka? Karena ada amalan-amalan besar yang mereka lakukan. Ya. Yaitu apa? Mereka dianjurkan untuk berbanyak zikir, ya. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu, ya, agar mereka lebih kuat untuk hal tersebut. Karena di waktu itu mereka memang banyak dianjurkan untuk seperti itu. Nah, maka untuk kesiapan ya dari hal tersebut supaya lebih kokoh, lebih kuat untuk melakukannya, maka tidak dianjurkan bagi dia berpuasa. Tidak dianjurkan bagi dia untuk berpuasa. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulannya bahwasanya puasa Arafah itu disunnahkan ya, kecuali bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Nah, mereka tidak disunnahkan berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu terkait dengan puasa Arafah. Nah, sekarang terkait dengan puasa Asyura, ya, yang Nabi SAW sebutkan keutamaan puasa Asyura, yaitu yukaffirus sanatal madiyah. Ya, puasa Asyura itu menghapuskan, menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu. Ya, dosa 1 tahun yang lalu. Ya, puasa Asyura ini juga merupakan puasa yang disunnahkan. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, kata beliau, ittafaqal ulama'u ala anna shauma Asyura sunnatun. Ya. Kata beliau, sepakat para ulama bahwa puasa Asyura hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah.
Nah, hanya para ulama berselisih pendapat. Ini puasa Asyura ini kapan? Ya, dikerjakannya kapan? Ya. Ini para ulama berselisih pendapat. Ya, pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf bahwasanya puasa Asyura itu adalah puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Ya, nah, itu pendapat mayoritas para ulama. Ya. Dan ini sesuai dengan namanya, ya. Karena Asyura itu dari kata asyir. Asyir, asyarah artinya 10, ya. Dan itu tentunya sesuai dengan apa namanya yang ma'ruf dengan bahasa, ya. Maka puasa Asyura maksudnya puasa di tanggal 10 Muharram, ya. Ada memang yang mengatakan, yang menyelisihi bahwasanya puasa Asyura itu maksudnya puasa ke-9, ya. Sebagaimana kata mereka, kata sebagian ulama ini merupakan madhabnya Ibnu Abbas katanya. Ibnu Abbas berpendapat seperti itu, puasa Asyura puasa di tanggal 9 Muharram, ya. Mereka mengatakan bahwa dalam hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya Al-Hakam Ibnu Al-A'raj pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang puasa Asyura. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Idza ra'aita hilal Muharram," kalau kau melihat hilal bulan sabit bulan Muharram, ya, maka hitunglah. Di pagi harinya, di hari ke-9 berpuasalah, kata Ibnu Abbas. Ya. Maka kata Al-Hakam Ibnu Al-A'raj, "Hakadza kana Rasulullah SAW yasumu?" Apakah demikian Rasulullah SAW, ya, melakukannya berpuasa ketika itu? Qala na'am. Kata Ibnu Abbas, iya, Nabi melakukannya puasa ketika itu. Ya. Namun ulama mengatakan yang nampak bahwasanya Ibnu Abbas di sini, ya, ingin menyebutkan puasa ke-9 ini di bulan Muharram itu mukhalafatan lil Yahud, untuk menyelisih orang Yahudi. Bukan mengatakan bahwasanya hari Asyura itu hari ke-9, lah. Ya. Karena hari Asyura yang benar adalah hari ke-10, bukan hari ke-9. Tapi sebagai bentuk menyelisihi orang Yahudi, karena mereka pun berpuasa di hari ke-10 Muharram, nah, kita kaum muslimin disunahkan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Makanya para ulama menyebutkan istilah lain. Kalau puasa tanggal 10 Muharram itu puasa Asyura, adapun puasa tanggal 9 Muharram sehari sebelumnya itu namanya puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kenapa kita puasa tanggal 9 dan 10? Nah, itu dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Karenanya disebutkan, ya. Nah, dalam hadis riwayat Muslim juga bahwasanya Rasulullah SAW ketika berpuasa hari Asyura di tanggal 10 Muharram dan Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa, ya, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud." Ya Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram ini, hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi wan Nasara, juga orang-orang Nasara. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Kata Nabi, apabila demikian keadaannya, maka tahun depan insyaallah kita akan berpuasa di hari ke-9. Ya, kata Nabi SAW. Namun kata Ibnu Abbas, falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiyan Nabi SAW. Akan tetapi sayang sekali, ya, belum datang tahun depan, Nabi sudah meninggal duluan. Artinya apa? Nabi memang tidak sempat puasa tanggal 9 Muharram, tapi Nabi sudah berkeinginan melakukannya. Nah, dari sana diambil sunnahnya oleh para ulama, disunnahkan puasa bersama tanggal 10 Muharram, puasa di hari sebelumnya, yaitu puasa tanggal 9 Muharram, yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Ya, nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan para ulama juga mengingatkan, Nabi SAW berkeinginan untuk melakukan puasa di tanggal 9 bersama tanggal 10, itu betul-betul untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasara, yang mereka hanya puasa di tanggal 10 saja. Nah, kita kaum muslimin puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Bukan maksudnya Nabi ingin memindahkan puasa Asyura di tanggal 9. Keliru. Ya. Tapi maksudnya
untuk penyelisihan tanggal 9 dan 10 kita puasa. Nah, itu maksudnya. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya disebutkan, dikuatkan hal ini dalam riwayat dari riwayat Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih, ya, sebagaimana dalam Iqtida as-Sirat al-Mustaqim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan sumu at-tasi' wal 'ashir khalaful yahud. Ya, berpuasalah di tanggal 9 dan 10 Muharram, selisihilah orang-orang Yahudi. Ya, selisihilah orang-orang Yahudi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulannya, kita disunnahkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan juga puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Ya. Baik. Dan apa yang tadi kita sebutkan itu merupakan pendapat jumhurul ulama, ya, puasa tanggal 9 dan 10 itu. Di antaranya Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawai rahmatullah alaihim ajma'in. Ya. Hanya di sana ada pembahasan para ulama bagaimana dengan tanggal 11 Muharram. Ya. Apakah juga disunahkan puasa tanggal 11 Muharram? Tadi kan kita katakan 9 dan 10 Muharram itu disunahkan puasa. Tapi tanggal 11 Muharramnya bagaimana? Ya. Maka ada hadis memang, ya, disebutkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, sumu yauma Asyura khalafu fihi al-yahud sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah di hari Asyura, kata Nabi. Selisihilah orang-orang Yahudi, puasalah sebelumnya, satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kalau satu hari sebelum hari Asyura berarti tanggal 9 Muharram. Satu hari setelah Asyura tanggal 11 Muharram. Nah, sebagian ulama yang mengatakan disunnahkan juga puasa tanggal 11 Muharram berdalilkan dengan hadits ini. Akan tetapi hadits ini dhaif, lemah hadits ini. Ya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dan dikatakan oleh ulama ahli hadits huwa sayyi'ul hifdz, bahwasanya orang ini jelek hafalannya. Ya. Dan juga di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Daud bin Ali, dan juga padanya ada kelemahan. Ya. Makanya para ulama rahimahumullah melemahkan hadits ini. Ya. Di antaranya juga Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitabnya Minhatul Alam. Nah, sehingga wallahu alam, karena haditsnya lemah, haditsnya tidak sahih, ya, maka yang disunnahkan itu adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja. Ya, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram saja, ya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Akan tetapi di sini disebutkan, ya, kalau misalnya ya, ketika awal bulan Muharram ia merasa ragu, ya, kapan masuknya Muharram, ya, atau samar baginya hal tersebut, ya, maka menurut pendapatnya Imam Ahmad dan juga dinukilkan dari Imam Ibnu Sirin rahimahullah, tidak masalah kalau misalnya dia juga ingin berpuasa di tanggal 11. Ya, kalau memang misalnya ia ragu atau samar baginya, ya, terkait dengan masuknya bulan Muharram itu, ya, maka tidak masalah dia puasa 3 hari berturut-turut yang dia sangka 9, 10 dan 11. Nah, dan juga kalau misalnya, ya, dia maksudkan puasa tanggal 11 Muharram itu, dia niatkan sekaligus untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Taruhlah misalnya dia di bulan Muharram puasa tanggal 9 dan 10, berarti 2 hari kan sudah disunnahkan. Nah, dia ingin cukupkan puasa tanggal 11 dengan niat ini sebagai puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Karena Nabi juga mensunnahkan puasa 3 hari dalam sebulan. Maka dia cukupkan saja 9, 10, 11. Ya. Tidak berdalilkan dengan hadis tadi karena hadisnya lemah, tapi berdasarkan dengan hadis yang lain, sunnahnya puasa 3 hari dalam sebulan, maka itu diperbolehkan. Itu adalah perkara yang diperbolehkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau misalnya seseorang itu hanya ingin puasa tanggal 10 Muharram saja? Dia tidak puasa tanggal 9 Muharram. Ya. Bagaimana ini?
Nah, maka dalam hal ini sebagian ulama ada yang memakruhkannya, ya, karena itu menyerupai ahlul kitab yang memang puasa tanggal 10 Muharram saja. Dan itu pendapat diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan madhabnya Imam Ahmad dan sebagian ulama Hanafiyah. Ya. Tapi sebagian lain mengatakan tidak makruh. Boleh saja kalau dia ingin puasa di tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram itu hari yang utama. Ya. Wallahu alam, walaupun kebanyakan para ulama memang berpendapat dimakruhkannya hal tersebut, ya. Akan tetapi kalau kita lihat mereka menyebutkan dimakruhkannya hal itu, ya, bagi orang yang memang punya kemampuan untuk puasa tanggal 9 Muharram tapi dia tidak puasa. Ini yang bagi mereka ini makruh bagi dia. Harusnya dia puasa juga, mestinya dia puasa juga tanggal 9 Muharram sebagai bentuk penyelisihan kepada orang-orang Yahudi, ya. Tapi kalau misalnya dia memang puasa tanggal 10 Muharram saja, apakah ada pahalanya atau tidak dapat pahala? Jawabnya tentu dapat pahala. Kalau misalnya dia hanya mencukupkan tanggal 10 Muharram saja. Tapi tentu alangkah baiknya kalau memang dia diberikan kekuatan, ya, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram dan juga di tanggal 10 Muharram. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya puasa Asyura ini, ya, dahulunya adalah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Ya, sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Nah, setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu menjadi puasa yang disunnahkan. Ya. Itu pendapat satu sisi dari ulama Syafi'iyah, ya, mengatakan hal yang demikian. Dan itu yang benar dari pendapat para ulama, memang tadinya atau awalnya puasa Asyura itu puasa yang wajib, ya. Dan ketika datang puasa Ramadan, maka Nabi mengatakan man syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang ingin puasa, yaitu puasa tanggal 10 Muharram Asyura, silahkan dia puasa, ya. Siapa yang tidak ingin berpuasa, silahkan dia berbuka. Nah, ini Nabi memberikan pilihan, ya, menunjukkan bahwasanya memang dia adalah perkara yang disunnahkan. Ya, awalnya wajib, kemudian menjadi disunnahkan, ya. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita puasa Asyura, ya? Apa hikmah dari puasa Asyura itu? Yang disebutkan oleh para ulama, puasa Asyura itu hikmahnya sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari itu, di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu adalah hari tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan di hari itu pula Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dengan bala tentaranya, ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, sebagaimana dalam kisahnya yang masyhur. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Nah, sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berpuasa ketika itu. Makanya ketika datang ke Madinah, ya, Nabi SAW tanya, ini kenapa orang-orang Yahudi berpuasa? Ya, maka mereka menjawab, hadza yaumun, ya, ini adalah hari najjallahu Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya. Maka sebagai bentuk kesyukuran nikmat Allah, Nabi Musa puasa, maka kami pun orang Yahudi kami puasa. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa ketimbang kalian. Maka semenjak itu Nabi SAW puasa hari Asyura. Ya. Dan sebagai bentuk penyelisihan kepada orang Yahudi yang mereka juga puasa di tanggal 10 Muharram, Nabi puasa juga tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 dan 10 Muharram. Nah, ini kisahnya kenapa disyariatkan puasa 10 Muharram. Nah, itu sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir terkait dengan puasa hari Senin. Karena di sini disinggung tentang puasa hari Senin, ya. Karena Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, ya, maka Nabi SAW menjawab, ya, dzalika yaumun wulidtu fihi. Ya, puasa Senin yang sering aku kerjakan itu
Kenapa aku kerjakan? Karena itu hari aku dilahirkan, hari aku diutus oleh Allah, dan hari diturunkannya Quran kepadaku. Ya, hari diturunkannya apa? Al-Quran kepadaku. Nah, ini menunjukkan kepada kita disunnahkannya puasa hari Senin di setiap pekannya. Ya, disunnahkannya puasa hari Senin di setiap pekannya. Dan Nabi SAW itu beliau menggabungkan, dan memang kebiasaan beliau di setiap pekannya puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Ya, makanya telah valid dari Nabi SAW, ya, bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang mengapa Nabi berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ya, maka Nabi menjawab, "Dzanika yaumani tu'radu fihal a'mal ara rabbil alamin wa uhibbu ay yu'rada 'amali wa ana shaimun." Kata Nabi, 2 hari itu, Senin dan Kamis, adalah hari tatkala diperhadapkannya amal-amal soleh kepada Allah Rabbul Alamin, maka aku sangat suka. Manakala ketika amalku diperhadapkan kepada Allah, sedang aku dalam keadaan berpuasa. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah, ya, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya. Dan hadis ini bimajmu'i turuqih, dengan jalan-jalannya yang sangat banyak, ya, bisa terangkat kepada derajat sahih. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Maka disunnahkan untuk berpuasa di hari Senin, ya, dan di hari Kamis. Hanya para ulama mengatakan, ya, kalau misalnya ada yang bertanya, mana yang lebih utama? Puasa di hari Senin kah atau puasa di hari Kamis kah? Ya, kan Nabi puasa Senin Kamis. Mana yang lebih utama, Senin atau hari Kamis? Kita katakan berdasarkan zahir hadis bahwa puasa Senin lebih afdol daripada puasa Kamis. Ya, karena Nabi menyebutkan secara khusus hari Senin itu. Hari aku dilahirkan, hari diutusnya aku, dan hari diturunkannya Quran kepadaku. Ada keutamaan. Ya, ditambah lagi hari dipaparkannya amalan. Ya, kalau hari Kamis tidak disebutkan hal ini. Ya kan, hanya disebutkan hari Kamis juga dipaparkan setiap amal kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk hari Senin ada 3 keutamaan lagi. Hari dilahirkannya Nabi, hari ketika Nabi SAW diutus, hari ketika diturunkannya Al-Quran. Makanya dari sana, ya, seperti dikatakan oleh Syekh kami, guru kami, Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullahu ta'ala, dalam syarah beliau terhadap kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan, menunjukkan bahwasanya puasa Senin itu lebih afdal daripada puasa hari Kamis. Ya. Dan kalau misalnya seseorang ingin mencukupkan diri puasa di hari Senin saja, maka itu boleh. Ya, itu boleh. Nah, walaupun kalau ia ingin yang lebih utama, dia puasa Senin Kamis. Nah, tapi kalau misalnya dia ingin puasa Senin saja, maka itu diperbolehkan, ya, menurut pendapat para ulama, dan itu yang sahih. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian apa yang bisa kita paparkan dari puasa-puasa sunnah yang tadi kita sebutkan, yang kita bisa dapatkan darinya. Puasa hari Arafah, itu puasa tanggal 9 puasa tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, sehari sebelum sebelum hari Idul Adha. Kemudian puasa Asyura, itulah puasa tanggal 10 Muharram. Dan disunnahkan juga di hari sebelumnya puasa Tasu'a, yaitu puasa tanggal 9 Muharram. Ya. Kemudian disunnahkan puasa Senin dan Kamis. Yang paling ditekankannya puasa di hari Senin. Karena di hari itu hari dilahirkannya Nabi, hari diutusnya Nabi, dan hari diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, demikian pemaparan kami yang mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dan faidahnya. Semoga bisa menambah ilmu kita, semoga bisa menambah semangat kita untuk melakukan puasa-puasa yang disunnahkan di dalam agama ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ya, terhadap segala yang Ia cintai dan Ia ridhai. Dan kita sudahi, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.